Pernahkah kalian bertanya, mengapa di balik 3 huruf sederhana, alif, lam, mim tersembunyi sesuatu yang membuat para wali terdiam, para pujangga tunduk, dan para leluhur Jawa hanya berbisik ketika menyebutnya. Malam ini, Semar tidak lagi menyembunyikan rahasia itu. Ia akan membuka pintu yang selama ratusan tahun hanya dijaga oleh para guru tua pintu menuju alam malakut, tempat asal, perjalanan, dan tujuan akhir manusia bertemu dalam satu garis yang tak terlihat. Tapi sebelum kita melangkah terlalu jauh, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena sekali kalian mendengar wejangan ini, kalian tidak akan lagi memandang hidup kalian dengan cara yang sama malam ini. Kita memasuki rahasia alif, lam, mim, dan perjalanan itu dimulai dari dalam dirimu sendiri. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Senja turun perlahan di lereng Gunung Sukalima, menyelimuti candi tua itu dengan cahaya keemasan yang lembut. Udara sore membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja disentuh angin. Dari kewan burung-burung kecil kembali ke sarangnya. Sementara suara serangga mulai bangkit satu persatu. Di tengah suasana yang penuh kedamaian itu, Semar berdiri di pelataran paling atas candi, memandang matahari yang hendak tenggelam di balik garis cakrawala. Tubuhnya tampak kecil dibandingkan batu-batu purba yang menjulang. Namun wibawa yang memancar darinya membuat angin seolah menahan jarak. Petruk, Gareng, dan Bagong tiba dengan langkah pelan. Mereka menaiki tangga batu satu persatu tanpa suara, seolah tahu bahwa sore itu bukan waktu untuk bercanda. Ada sesuatu dalam panggilan Semar yang terasa berbeda, sesuatu yang membuat mereka menahan napas sejak awal perjalanan. Begitu sampai di pelataran atas, mereka langsung merasakan atmosfer yang tidak biasa. Candi itu seolah hidup. Relief-relief tua memantulkan warna jingga senja, seperti sedang membuka mata yang lama tertidur. Semar tidak langsung menoleh ketika ketiga muridnya tiba. Ia masih memandangi langit, tepat pada garis tipis tempat matahari tenggelam. Gareng menelan ludah, Petruk mengusap lututnya, dan Bagong tanpa sadar merapatkan posisi duduknya. Mereka menunggu tanpa berani bersuara. Baru setelah beberapa detik yang terasa panjang, Semar berkata pelan namun jelas, "Duduklah, anak-anak." Ketiganya duduk bersila menghadap Semar. Tubuh tegak, namun hati penuh tanda tanya. Semar mengalihkan pandangannya ke relief candi, menyentuh salah satu ukiran dengan jemari pendeknya. Ukiran itu menggambarkan perjalanan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari kosong menjadi penuh. Sentuhan Semar pada ukiran itu seolah membangunkan sesuatu yang lama terkubur. Petruk akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bapak Semar, kenapa kami dipanggil sore ini? Candi ini biasanya panjenengan datangi hanya ketika ada sesuatu yang sangat penting." Semar mengangguk pelan, lalu membalikkan tubuhnya menghadap mereka. Sorot matanya dalam, namun penuh kasih seperti seorang guru yang hendak membuka pintu besar bagi murid-muridnya. "Benar, Truk," katanya lembut. "Tempat ini bukan tempat biasa. Para leluhur dulu duduk di sini, bermeditasi, dan menyembunyikan ilmu-ilmu yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Dan hari ini, kalian akan mendengar salah satu di antaranya." Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Gareng menatap relief, Bagong memegang perutnya tanpa sadar, dan Petruk menegapkan punggung. Mereka tahu, apapun yang akan Semar sampaikan bukan ilmu yang bisa didengar sembarang orang. Semar melanjutkan dengan suara lebih dalam, "Kalian pernah mendengar tentang alif, lam, mim?" Petruk dan Gareng saling pandang. Bagong hampir mengangkat tangan, tapi buru-buru menurunkannya. "Pernah, Pak," jawab Petruk pelan. "Tapi semua orang bilang itu rahasia, tidak boleh dibahas sembarangan." Semar tersenyum tipis. "Ya, benar, tapi rahasia itu bukan karena Tuhan tidak ingin manusia tahu, melainkan karena manusia sering tak siap menerimanya." Cahaya matahari tinggal separuh. Bayangan candi memanjang, seolah menunjuk ke arah dunia yang lebih dalam. Semar menatap lembah yang mulai tenggelam dalam gelap. Suaranya menjadi lebih berat, namun penuh ketenangan. "Alif, lam, mim bukan sekadar huruf. Mereka adalah jalan hidup, dan perjalanan kalian untuk memahaminya dimulai sore ini." Ketiga murid itu menunduk serempak. Sebuah firasat muncul dalam hati mereka. Sore itu,
Di pelataran candi yang sunyi, sebuah perjalanan ruhani baru saja dibuka. Suasana candi semakin hening ketika matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya di balik bukit. Cahaya senja berganti menjadi cahaya keunguan yang memantul di permukaan batu-batu tua. Angin yang tadi lembut kini terasa lebih dingin, seakan membawa sesuatu yang tidak terlihat. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk semakin tegak. Ada getaran halus di udara, seperti sebelum seorang guru besar membuka rahasia yang tak pernah dituliskan di kitab manapun. Semar perlahan bergerak dari tempatnya berdiri. Ia melangkah menuju sisi dinding candi, tempat sebuah relief besar terpahat dengan detail halus. Relief itu menggambarkan perjalanan manusia sejak dilahirkan, melalui berbagai fase hidup, hingga kembali pada cahaya di ujung jalannya. Semar menelusuri ukiran itu dengan jari-jarinya, seolah menyapa kisah lama yang sudah menunggu untuk diceritakan kembali. "Anak-anakku," ucap Semar akhirnya, "selama ratusan tahun para leluhur kita hanya berbisik ketika menyebut 3 huruf ini, Alif, Lam, Mim." Suaranya rendah, tetapi memantul kuat di antara dinding-dinding batu. Petruk mengangkat kepala. "Pak, kenapa 3 huruf itu begitu ditakuti? Kenapa para pujangga tidak pernah menjelaskan maknanya secara terang-terangan?" Semar tersenyum kecil. Senyum yang tidak menunjukkan keremehan, tetapi pemahaman yang sangat dalam. "Karena 3 huruf itu bukan huruf biasa," jawabnya. "Alif, Lam, Mim adalah cermin perjalanan manusia. Mereka bukan sekadar tanda di atas kertas, tetapi pintu menuju rahasia asal, jalan hidup, dan tempat kembali." Gareng merapatkan duduknya, wajahnya serius. "Berarti maknanya sangat besar ya, Pak? Lebih besar daripada yang pernah kalian bayangkan," kata Semar. "Alif mengingatkan dari mana manusia berasal, Lam menunjukkan bagaimana manusia berjalan, dan Mim mengungkap kemana manusia akan pulang." Ia menatap mereka satu persatu. Ketika 3 huruf ini dipahami, manusia akan mengenali dirinya. Tapi ketika tidak dipahami, manusia bisa tersesat di jalan hidupnya. Bagong mengangkat tangan perlahan, sedikit ragu. "Pak, apakah huruf itu punya kekuatan gaib?" Semar menggeleng pelan. "Tidak. Kekuatan bukan pada hurufnya, tapi pada manusia yang memahaminya. Yang gaib bukan hurufnya. Yang gaib adalah hati manusia yang mau membuka dirinya." Ketiganya terdiam. Kata-kata Semar terasa seperti angin yang masuk ke dalam dada, membuat napas mereka lebih berat, namun sekaligus lebih jernih. Mereka mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini bukan tentang dongeng, bukan tentang cerita hiburan, tetapi tentang diri mereka sendiri. Semar kemudian duduk di atas batu datar, mengundang murid-muridnya mendekat. Ia berkata pelan, "Tahukah kalian kenapa para leluhur tidak mengajarkan 3 huruf ini kepada sembarang orang?" Mereka menggeleng bersamaan. "Karena 3 huruf ini mengharuskan manusia melihat dirinya apa adanya," lanjut Semar. "Dan itu seringkali lebih menakutkan daripada melihat hantu atau makhluk halus." Petruk mengerutkan dahi. "Menakutkan, Pak?" "Ya," jawab Semar, "karena sedikit manusia yang berani melihat wajah sejatinya sendiri. Banyak yang lebih memilih bersembunyi di balik ambisi, kesibukan, kemarahan, bahkan topeng-topeng yang mereka buat sendiri." Ia menghela napas pelan. Alif, Lam, Mim menyingkap semua itu. Mereka membongkar jati diri. Angin malam bertiup lebih keras, mengibaskan kain lurik yang dikenakan Semar. Candi Sukalima kini tampak seperti ruang antara dunia manusia dan dunia para leluhur. Suasana menjadi begitu senyap, hingga suara napas terdengar jelas. Semar bangkit berdiri, membelakangi langit malam yang mulai dipenuhi bintang. "Besok pagi," katanya, "kalian akan memulai langkah pertama. Kita akan mempelajari Alif, huruf asal yang tegak dan suci. Lokasinya bukan di candi ini, tetapi di tempat lain yang lebih terbuka." Petruk, Gareng, dan Bagong mengangguk perlahan. Mereka belum mengerti sepenuhnya, tetapi hati mereka sudah tergerak. Sore ini hanya satu pintu yang dibuka. Besok mereka akan mulai berjalan melewatinya. Fajar baru saja membuka tirainya ketika Semar membangunkan ketiga muridnya. Udara masih dingin, embun menempel di daun-daun, dan cahaya matahari belum sepenuhnya muncul dari balik bukit. Gareng menggeliat malas. Petruk mengusap mata sambil menahan ngantuk, dan Bagong masih memeluk selimut tipisnya. Tetapi Semar tidak memberi waktu untuk bermalas-malasan. "Bangun," katanya pendek. "Hari ini kalian belajar tentang Alif.
Mereka mengikuti Semar menuruni tangga batu candi yang licin oleh embun. Di bawah candi, hamparan padang rumput luas terbentang sejauh mata memandang. Kabut pagi menggantung rendah, seperti tirai tipis yang bergerak lembut di atas rumput setinggi lutut. Cahaya matahari yang baru lahir memantul di titik-titik embun, membuat padang itu tampak seperti hamparan kristal lembut. Semar berhenti tepat di tengah padang. Angin pagi menyapu halus, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Ia menatap jauh ke arah bukit timur yang mulai diterangi cahaya. "Inilah tempatnya," ujar Semar. Alif tidak bisa dipahami di ruang sempit. Ia harus diajarkan di ruang seluas ini. Petruk menggaruk kepala. "Kenapa begitu, Pak? Apa hubungannya Alif dengan padang luas?" Semar membungkuk mengambil sebatang ranting kecil dari tanah. Ia menancapkannya tegak lurus. Karena Alif adalah awal. Ia adalah garis pertama dalam kehidupan. Garis yang berdiri sendiri tanpa sandaran. Ranting itu berdiri tegak, sederhana, tetapi terlihat kuat seperti tiang yang menahan langit. Bagong mendekat sambil mengerutkan dahi. "Jadi cuma garis lurus begitu saja, Pak?" Semar menatapnya dengan sorot tajam, namun penuh kasih. "Bagong, dalam hidupmu kamu selalu menganggap hal besar sebagai hal kecil, dan hal kecil sebagai hal remeh. Padahal garis lurus itu adalah simbol paling tua yang dikenal manusia. Ia adalah titik berdiri. Ia adalah kesadaran pertama sebelum segalanya diberi nama." Petruk menatap ranting itu dengan lebih serius. Gareng juga mengamati bentuknya. Perlahan sesuatu dalam hati mereka mulai bergerak, seolah garis itu berbicara dalam cara yang tidak terdengar oleh telinga. Semar berjalan mengelilingi mereka bertiga. Alif itu tegak, lurus, tunggal. Ia melambangkan asal-usul manusia. Ia melambangkan aku. Bukan aku kecil yang penuh nafsu dan kepentingan, tetapi aku sejati yang tidak berubah. Meski raga berubah, keadaan berubah, dan hidup berputar. Angin tiba-tiba berhenti. Padang menjadi begitu tenang hingga suara napas sendiri terdengar jelas. Cahaya pagi menimpa ranting kecil itu, membuatnya tampak bersinar tipis. Alif adalah cahaya pertama dalam diri manusia, lanjut Semar. Ia adalah ingatan bahwa manusia berasal dari sesuatu yang suci, dan ketika manusia lupa asalnya, ia akan mudah takut, mudah marah, mudah iri, sebab yang tegak dalam dirinya sudah tumbang. Petruk menunduk. Kata-kata Semar masuk ke dalam hatinya seperti air yang menyentuh tanah kering. Gareng menghela napas dalam-dalam, seolah memahami sesuatu yang sebelumnya tertutup. Bahkan Bagong yang biasanya paling banyak bicara, kini hanya menatap ranting itu tanpa berkomentar. Semar kemudian mengambil ranting itu dan menyerahkannya kepada Petruk. "Pegang, rasakan, bukan bentuknya yang penting, tetapi apa yang ia wakili." Petruk menerima ranting itu seakan menerima amanah. Tangannya sedikit bergetar. "Besok," kata Semar, "kita akan belajar tentang Lam. Tempatnya bukan di padang ini, karena Lam bukan tentang awal, tetapi tentang perjalanan, dan perjalanan manusia tidak pernah lurus." Kabut pagi bergerak pelan, membuka pemandangan lembah yang mulai terang. Semar menatap Murid Meridnia dengan sorot tajam penuh makna. "Alif sudah kalian lihat, Lam sedang menunggu." Matahari sudah meninggi ketika Semar duduk kembali di tengah padang rumput yang masih lembut oleh embun. Petruk, Gareng dan Bagong duduk melingkar di sekelilingnya. Masing-masing masih memegang kesan dari pelajaran pagi tentang Alif. Suasana padang berubah lebih hangat, namun tetap hening, seperti sengaja diciptakan untuk menjadi ruang perenungan. Semar memejamkan mata sejenak, lalu membuka perlahan, memastikan ketiga muridnya siap menerima bagian berikutnya. "Anak-anakku," kata Semar pelan, "Alif bukan hanya garis yang berdiri tegak. Alif adalah dirimu ketika kau berdiri di titik paling jujur dalam hidupmu." Ketiga muridnya memperhatikan dengan penuh perhatian. Petruk mengangkat ranting kecil yang diberikan Semar. "Pak, tadi Bapak bilang Alif itu aku yang sejati. Apa maksudnya aku yang sejati itu?" Semar tersenyum tipis. "Petruk, selama ini kamu terlalu sibuk menjadi apa yang dunia harapkan. Kamu ingin terlihat pintar, ingin terlihat benar, ingin terlihat kuat. Tapi Alif mengajarimu untuk berhenti sejenak dan kembali pada dirimu yang paling jujur dirimu, sebelum dunia menempelkan banyak peran dan tuntutan." Petruk menunduk perlahan. Kata-kata itu masuk seperti tamparan lembut yang membangunkan sesuatu dalam dirinya.
Lalu Semar menoleh pada Gareng. "Dan kamu, Gareng, hatimu mudah goyah. Kadang kamu tegak, kadang kamu membungkuk, kadang kamu bersuara, kadang kamu diam. Alif mengingatkanmu untuk kembali lurus. Bukan lurus karena dunia memaksa, tapi lurus karena hatimu tahu arah yang benar." Gareng meremas lututnya. Ia merasa kota-kota itu seperti sedang membuka sesuatu yang lama ia sembunyikan. Kemudian tatapan Semar beralih pada Bagong. "Dan kamu, Gong, kamu selalu mengikuti keinginan tubuhmu. Lapar sedikit, tidur sedikit, malas bergerak, malas berpikir." Tapi Alif mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh. Ada jiwa yang harus berdiri tegak. Meski tubuhmu kadang ingin rebah, Bagong menelan ludah karas-karas, merasa dilihat lebih dalam daripada sekadar tingkah konyolnya sehari-hari. Semar bangkit berdiri dan melangkah perlahan ke tengah padang. Ia menunjuk cahaya matahari yang turun lurus dari atas kepala. Lihat cahaya itu. Ia lurus. Ia datang tanpa ragu. Ia tidak menunduk dan tidak membelok. Itulah sifat Alif teguh, jelas dan tahu arahnya. Ketiganya mengikuti dengan pandangan serius. Ketika Alif dalam diri manusia tegak, lanjut Semar, hidup menjadi lebih ringan. Tidak mudah cemas, tidak mudah tersesat, tidak mudah tarimbang-ambing oleh omongan orang lain. Sebab yang berdiri tegak bukan badanmu, tetapi hatimu. Angin tiba-tiba berhembus lembut, menggoyangkan rambut-rambut di sekitar mereka, seolah alam pun ikut mengangguk pada setiap wejangan Semar. Tapi ketika Alif patah, kata Semar lagi, akal menjadi ragu, hati menjadi gelap, dan manusia mudah merasa jauh dari Tuhannya. Padahal yang jauh bukan Tuhannya, melainkan ia sendiri yang meninggalkan tegaknya Alif dalam dirinya. Suasana padang mendadak sunyi. Petruk memeluk ranting kecil itu lebih erat. Gareng menatap jauh ke arah bukit. Bagong menunduk, menekuk jari-jari kakinya di tanah. Semar kembali duduk bersama mereka. Kalian harus memahami satu hal. Alif bukan hanya awal huruf, tapi awal kesadaran. Tanpa Alif, tidak ada kata. Tanpa tegak, manusia tidak bisa berjalan. Dan tanpa asal, tidak ada arah. Ia menghela napas perlahan, suaranya jadi lebih lembut. Alif adalah siapa kalian sebelum dunia berubah. Ketiganya terdiam, tak ada yang berbicara, tetapi dalam diam itu, hati mereka bergerak. Semar kemudian berkata, besok kita belajar tentang Lam. Lam tidak lagi bicara tentang asal, tetapi tentang perjalanan. Dan perjalanan manusia tidak pernah lurus. Matahari menutup pelajaran hari itu dengan cahaya emas yang hangat. Dan ketiga murid itu tahu pelajaran berikutnya akan menguji langkah mereka lebih dalam. Pagi berikutnya, udara terasa lebih lembab daripada biasanya. Kabut mulai turun dari punggung gunung, mengisi sela-sela pepohonan, dan membuat hutan tampak seperti dunia yang baru bangun dari tidur panjang. Semar berjalan paling depan, membuka jalan melalui semak-semek yang masih basah oleh embun. Di belakangnya, Petruk, Gareng, dan Bagong mengikuti dengan langkah hati-hati. Mereka masih membawa kesan dari pelajaran Alif, tetapi Semar sudah memperingatkan bahwa yang akan mereka pelajari hari ini jauh berbeda. Anak-anakku, ujar Semar sambil berhenti di sebuah jalan setapak yang mulai menurun, hari ini kita memasuki Lam. Ia menancapkan tongkatnya pelan ke tanah. Suara kecil dari dentingan tanah membuat ketiga muridnya spontan berdiri lebih rapi. Gareng melihat ke sekeliling. Jalan itu tidak lebar, hanya cukup untuk dilewati dua orang dalam posisi berdampingan. Pepohonan menjulang tinggi, menutupi hampir seluruh cahaya matahari, membuat suasana terasa teduh namun misterius. "Pak, kenapa tempatnya di sini?" tanya Gareng lirih. Semar menatap ke arah jalan berkelok yang menghilang behind tikungan. "Karena Lam adalah perjalanan," jawabnya. "Dan perjalanan manusia tidak pernah lurus seperti Alif. Perjalanan selalu berkelok, naik turun, kadang terang, kadang gelap." Petruk menelan ludah. Meski tampak tenang, ia merasa sesuatu dalam hutan itu seperti mengawasi. Namun Semar tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Dengan langkah mantap, ia mulai menuruni jalan setapak yang semakin menanjak turun. Jalan itu penuh akar pohon besar yang menonjol. Daun-daun jatuh menutupi sebagian jalur, sehingga sulit membedakan mana tanah kokoh dan mana tanah licin. Beberapa kali Bagong hampir terpeleset, tapi Semar selalu tahu kapan harus menoleh dan kapan harus menegur. "Perhatikan baik-baik,
kata Semar sambil menunjuk ke sebuah tikungan tajam yang tertutup kabut. Lam adalah hidup manusia ketika bergerak. Kau tidak pernah benar-benar tahu apa yang menunggu di balik tikungan, seperti hidup yang kadang membawa kejutan tanpa peringatan. Petruk menoleh. Jadi, Lam itu seperti ramalan masa depan, Pak. Semar menggeleng. Tidak. Lam bukan tentang menebak apa yang datang. Lam adalah keberanian untuk tetap melangkah, meski kau tidak tahu apa yang menunggu. Gareng menunduk, menyadari bahwa itulah hal yang paling sulit ia lakukan selama ini. Jalan semakin sempit. Mereka harus menyingkirkan ranting yang menggantung rendah dan sesekali melangkah di atas batu besar agar tidak jatuh ke sisi lereng yang menurun tajam. Hutan dipenuhi suara alam, gesekan daun, serangga yang bersembunyi, dan burung yang bercuit dari tempat jauh. Suara itu membuat suasana semakin terasa hidup, seakan hutan menjadi guru yang sedang menguji mereka. Semar berhenti di bawah sebuah pohon besar yang batangnya melengkung seperti huruf Lam. Bentuknya seakan dibuat sengaja oleh alam untuk pelajaran itu. Inilah Lam, ujar Semar. Lam adalah hidup manusia yang membungkuk bukan karena kalah, tetapi karena paham bahwa perjalanan tidak selamanya lurus. Bagong menatap melengkungnya batang itu dengan bingung. Pak, kalau hidup terus belok-belok begini, apa tidak bikin pusing? Semar tersenyum lembut. Justru karena belok-belok itulah manusia belajar. Jika jalan selalu lurus, manusia tidak akan pernah tahu apa itu ragu, apa itu takut, apa itu bangkit. Petruk mengangguk perlahan. Kata-kata itu terasa seperti membuka pintu yang selama ini tertutup dalam kepalanya. Kemudian Semar menatap mereka bertiga. Besok kita akan masuk lebih dalam lagi. Lam tidak hanya tentang perjalanan, tetapi juga tentang pilihan. Kita akan melihat cabang yang menentukan arah hidup manusia. Kabut turun lebih tebal, menelan sebagian jalan di depan mereka. Dan untuk pertama kalinya, murid-murid Semar merasakan bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih serius. Setelah berjalan semakin jauh ke dalam hutan, ketiga murid Semar mulai merasakan perubahan suasana. Hutan yang tadinya terasa seperti tempat yang mengawasi, kini berubah menjadi ruang pelajaran yang sunyi dan penuh makna. Pepohonan menjulang tinggi bagai pilar-pilar tua, dan cahaya matahari menembus celah ranting, jatuh seperti serpihan emas di tanah lembab. Jalan setapak berkelok, kadang melebar, kadang menyempit, memaksa mereka untuk tetap waspada. Semar berhenti di bawah sebuah pohon besar yang batangnya melengkung lembut seperti huruf Lam. Bentuk itu begitu alami, tetapi seolah sengaja diciptakan oleh alam untuk pelajaran hari itu. Semar mengetuk batang pohon itu dengan tongkatnya. Lam, katanya, seperti inilah hidup manusia, bukan tegak seperti alif, namun tidak pula bulat seperti mim. Lam adalah kita. Saat berjalan kadang tegak, kadang membungkuk. Petruk menatap batang yang melengkung itu dengan penuh perhatian. Pak, berarti Lam adalah perjalanan yang tidak sempurna. Semar mengangguk pelan. Benar, Truk. Dan justru di ketidaksempurnaan itulah manusia belajar kerendahan hati. Hidup tidak selalu memberi jalan yang lurus, dan manusia tidak selalu tahu apa langkah berikutnya. Karena itu, Lam mengajarkan untuk merendah, untuk memahami bahwa hidup tidak bisa dipaksa mengikuti keinginan kita. Gareng menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Jadi merendah bukan berarti kalah. Tidak, Gareng, jawab Semar dengan lembut. Merendah berarti memahami bahwa hidup lebih luas dari sekadar kehendak kita, bahwa ada takdir, ada perubahan, ada keadaan yang membuat manusia harus membungkuk sebentar agar bisa tegak kembali. Bagong menggaruk kepalanya. Lalu, Pak, kenapa bentuknya membungkuk seperti itu? Kok mirip orang lagi nyari sandal hilang? Semar menahan tawa sambil menggeleng. Gong, Lam itu melengkung bukan karena tersesat, tapi karena ia sedang mencari arah yang benar. Hidup tidak bisa selalu lurus, dan orang yang memaksakan kelurusan seringkali justru patah. Suasana hutan terasa tenang. Mereka bertiga mulai memahami bahwa pelajaran hari itu bukan tentang hafalan, tetapi tentang menerima hidup apa adanya, tentang berjalan dalam ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Semar berjalan beberapa langkah, lalu menatap jalan setapak yang berkelok di depan. Perhatikan jalan ini, ujarnya. Kadang kita harus menghindar dari duri, kadang kita harus menyingkirkan ranting, kadang kita harus melompat melewati akar. Ia menoleh. Begitulah Lam. Ia mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari hidup.
Petruk mengangguk. Hal-hal yang dulu dianggapnya sekadar kesulitan kecil, kini terasa seperti pelajaran yang lebih dalam. Gareng tiba-tiba berkata lirih, "Pak, selama ini saya sering marah kalau hidup saya tidak sesuai rencana. Mungkin karena saya ingin semuanya jadi Alif?" Semar menatapnya lembut. "Benar, Gareng. Dan itulah sebabnya kamu sering bingung. Hidup memang dimulai dari Alif, tapi manusia tidak bisa berharap seluruh jalannya seperti Alif. Ada tikungan yang perlu kau terima, ada langkah keliru yang perlu kau perbaiki, ada kebingungan yang justru membuatmu lebih bijaksana." Bagong menepuk dadanya. "Berarti saya juga harus belajar membungkuk, Pak, biar nggak keras kepala terus?" Semar tertawa kecil. "Ya, Gong. Lam adalah guru terbaik untukmu." Angin berhembus pelan, menggoyangkan ranting di atas kepala mereka. Cahaya matahari yang menembus celah daun berubah menjadi bayangan lembut yang menari di tanah. "Besok," kata Semar, "kita akan melihat lam lain yang bercabang. Di sana kalian akan memahami bahwa perjalanan hidup tidak hanya melengkung, tetapi juga mengharuskan manusia memilih." Kabut mulai turun, menutupi sebagian jalan ke depan, dan di tengah hutan yang sunyi itu, ketiga murid Semar merasakan bahwa hati mereka mulai berubah perlahan, namun pasti. Pagi berikutnya, Semar memimpin murid-muridnya keluar dari hutan menuju sebuah lembah berbatu yang luas. Suasana berubah drastis. Jika sebelumnya mereka berjalan di bawah rindang pepohonan, kini mereka berada di tempat terbuka yang dipenuhi bata-bata besar dan dinding tebing yang menjulang tinggi. Matahari memantulkan cahaya yang keras pada permukaan batu, membuat lembah itu tampak seperti ruang sunyi, tempat waktu berhenti bergerak. Di tengah lembah, ada dua jalur batu yang memanjang ke arah berbeda. Jalur pertama sempit dan dipenuhi beta-beta kecil yang mudah membuat kaki tergelincir. Jalur kedua lebih lebar, tetapi berbatu kasar dan naik turun dengan tajam. Kedua jalur itu terlihat sama sulitnya, namun masing-masing seolah memiliki karakter yang berbeda. Semar menancapkan tongkatnya ke tanah. "Disinilah," katanya pelan, "kalian belajar tentang lam yang bercabang." Petruk, Gareng, dan Bagong menatap kedua jalur itu dengan rasa penasaran bercampur kecemasan. Petruk mengangkat tangan. "Pak, kemarin kita sudah mempelajari lam yang membungkuk. Mengapa masih ada lam lainnya?" Semar tersenyum. "Karena hidup tidak hanya tentang berjalan, hidup juga tentang memilih. Dan lam yang bercabang adalah huruf pilihan tempat manusia menentukan arah hidupnya." Bagong menggaruk kepalanya sambil memajukan bibir. "Tapi kenapa harus bercabang seperti ini? Kenapa hidup tidak dibuat satu jalur saja? Kan gampang." Semar menatapnya lembut. "Jika hidup hanya satu jalur, manusia tidak akan belajar apa-apa. Tidak ada ujian, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada rasa tanggung jawab." Ia mengangkat tongkat dan menunjuk jalur yang sempit di sebelah kiri. Jalur ini melambangkan takdir yang sempit, jalan yang mengajarkan kesabaran, kehati-hatian, dan keberanian menerima keterbatasan. Lalu ia menunjuk jalur kanan yang lebih lebar. Jalur ini melambangkan takdir yang lapang, jalan dengan lebih banyak ruang, lebih banyak pilihan, tetapi juga lebih banyak godaan. Gareng merunduk, lalu berkata pelan, "Berarti takdir bukan soal untung atau sial." "Benar, Gareng," jawab Semar. "Takdir bukan keberuntungan. Takdir adalah titik awal yang diberikan Tuhan. Tetapi bagaimana kau melangkah, itulah ikhtiar. Dan ikhtiar itulah yang menentukan nasib." Petruk menatap kedua jalur itu dengan lebih serius. "Kalau begitu, takdir bisa berubah?" Semar menggeleng dengan tegas, namun penuh hikmah. "Takdir awal tidak berubah, tetapi nasib berubah oleh pilihan manusia. Itulah mengapa lam bercabang ada di sini, untuk mengajarkan tanggung jawab." Bagong mengangkat tangan kecilnya. "Pak, kalau saya memilih jalur yang salah, apa saya bakal tersesat?" Semar menepuk pundaknya. "Tersesat itu wajar, Gong. Yang membuat manusia benar-benar hilang bukan jalurnya, tetapi ketika ia menyerah dan berhenti mencari arah pulang." Petruk, Gareng, dan Bagong saling pandang. Pelajaran kali ini terasa lebih berat daripada yang sebelumnya. Mereka mulai mengerti bahwa hidup tidak hanya tentang berjalan mengikuti arus, tetapi juga tentang memutuskan arah dengan hati yang jernih. Semar kemudian mengambil ranting panjang dan menggambar bentuk lam bercabang di tanah. Satu garis memanjang dari Alif, katanya, lalu berbelok. Dan dari belokan itu bercabang menjadi dua. Begitulah hidup manusia, dimulai dari asal, berjalan dalam perubahan, lalu diuji oleh pilihan,
Angin lembah berhembus tiba-tiba. Serpihan daun kering berputar di udara, seakan menegaskan bahwa arah hidup bisa berubah kapan saja. Semar berdiri di antara dua jalur itu, seperti penjaga gerbang kuno. "Besok," katanya pelan, "kita belajar lebih dalam lagi tentang pilihan. Karena perjalanan kalian belum selesai sampai kalian memahami apa yang harus kalian pilih." Lembah batu itu sunyi, tetapi ketiga murid Semar tahu bahwa di sana mereka baru saja berdiri di depan pintu keputusan terbesar dalam perjalanan hidup manusia. Semar membawa ketiga muridnya menyusuri lembah berbatu itu hingga mereka tiba di sebuah titik yang tampak seperti pusat dari dua jalur tadi. Batu-batu besar tersusun acak di sekeliling mereka, seakan alam sengaja membiarkan keduanya tetap berjalan ke arah berlawanan tanpa ada tanda mana yang lebih benar. Cahaya matahari mulai condong ke barat, membuat bayangan batu memanjang seperti garis-garis tak terlihat yang menandai waktu. Semar berhenti tepat di antara kedua jalur. "Sekarang," katanya sambil menunjuk jalur kiri. "Bayangkan kalian berada di jalur ini." Petruk memperhatikan lebih dekat. Jalur itu sempit, licin, dan penuh batu kecil yang mudah bergeser. "Ini jalur yang sulit," gumamnya. "Benar," kata Semar. "Jalur yang sulit bukan berarti buruk. Ia mengajarkan ketekunan, kehati-hatian, dan kesabaran. Orang yang berjalan di jalur ini biasanya menjadi kuat, meski langkahnya lambat." Lalu Semar menunjuk jalur kanan. Jalur itu lebih lebar, namun berbatu kasar dengan tanjakan turunan yang terlihat menantang. Sedangkan ini, lanjutnya, adalah jalur yang lapang. Ruang bergeraknya lebih luas. Tetapi disinilah manusia sering mudah terlena. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena merasa terlalu nyaman atau terlalu percaya diri. Bagong mengernyit. "Pak, jadi jalur lebar itu tidak selalu bagus?" Semar menepuk pundaknya. "Tidak ada jalur bagus atau buruk. Yang ada hanyalah jalur yang mengajarimu sesuatu. Yang sempit mengajarimu keteguhan, yang lebar mengajarimu kewaspadaan." Petruk menatap persimpangan itu dengan kening berkerut. "Berarti pilihan itu yang membuat hidup manusia berbeda-beda?" Semar tersenyum. "Ya, Truk, jika hidup hanya satu jalur, manusia tidak akan mengenal tanggung jawab. Tapi ketika ada pilihan, manusia harus memutuskan arah yang ia ambil dan menerima apapun akibatnya. Itulah ujian Lam yang bercabang." Gareng menarik napas panjang. "Saya sering ragu, Pak, takut salah pilih." Semar menatapnya lembut. "Ragu itu tanda bahwa hatimu hidup, Gareng. Yang bahaya adalah ketika seseorang tidak peduli apapun jalur yang ia pilih, asal berhalan, asal ikut arus, asal selamat. Itu bukan hidup yang utuh." Lalu Semar menoleh ke Bagong, yang dari tadi tampak gelisah. "Dan kamu, Gong, kamu selalu terburu-buru. Kamu memilih hanya berdasarkan keinginan sesaat. Ini membuatmu sering tersandung." Bagong menunduk malu. "Iya, Pak, saya sering begitu." Semar kemudian duduk di atas batu datar. Ketiga muridnya turut duduk di depannya. "Dengar baik-baik," kata Semar. "Tidak ada manusia yang selalu benar dalam memilih. Kadang orang memilih jalur yang membuatnya tersesat. Kadang ia memilih jalur yang membuatnya jatuh." "Lalu bagaimana kalau salah, Pak?" tanya Petruk. Semar menatap jauh ke cakrawala. "Jika manusia tersesat, ia bisa kembali. Jika manusia jatuh, ia bisa bangkit. Tuhan tidak menilai dari jalur mana ia memulai, tetapi bagaimana ia melangkah setelah jatuh." Kalimat itu membuat ketiganya terdiam lama. Angin lembah berhembus pelan, membawa debu halus yang berputar di sekitar mereka. Suasana menjadi begitu hening hingga mereka bisa mendengar suara kaki sendiri menggesek batu. "Perhatikan dua jalur itu," kata Semar. "Bukan jalurnya yang diuji, kalian yang diuji." Ketiga muridnya kini memahami lebih dalam bahwa Lam bukan sekadar huruf, tetapi gambaran hidup yang menuntut keberanian untuk memilih dan menerima hasilnya. Semar berdiri dan memandang kedua jalur itu sekali lagi. "Besok," ujarnya, "kita tidak lagi mempelajari cabang. Kita akan mempelajari keseimbangan, karena perjalanan tanpa keseimbangan hanyalah langkah yang siap tumbang setiap saat." Matahari mulai tenggelam. Bayangan tiga murid itu memanjang di batu, seperti menandai bahwa pilihan hidup mereka baru saja dimulai. Setelah melewati lembah berbatu dan pelajaran tentang dua jalur kehidupan, Semar membawa ketiga muridnya ke tempat yang sama sekali berbeda. Mereka berjalan berjam-jam, sampai akhirnya aroma asin mulai terasa. Suara gemuruh air terdengar semakin jelas,
pertanda mereka mendekati laut. Ketika kabut perlahan menipis, terbukalah pemandangan pantai karang hitam, pantai terpencil dengan karang-karang besar yang seolah tumbuh dari dasar bumi. Ombak menghantam karang dengan suara berat, memercikan air yang terbang tinggi sebelum jatuh lagi ke pasir basah. Langit fajar menguning lembut di ufuk timur, membuat permukaan laut tampak berkilau seperti lembaran perak yang bergerak. Semar berdiri di atas batu karang besar. Tubuhnya tampak kecil, namun kokoh seperti penjaga yang sudah lama menjadi bagian dari tempat itu. Petruk, Gareng, dan Bagong berhenti di belakangnya. Mereka terpesona oleh keindahan pantai sekaligus terintimidasi oleh kekuatan ombaknya. "Pak," tanya Gareng, "pelajaran hari ini ada hubungannya dengan laut?" Semar menatap ombak tanpa berkedip. "Lebih dari itu, Gareng, hari ini kita belajar tentang Lam Jalan Tengah, dan laut adalah guru terbaiknya." Petruk mengernyitkan dahi. "Lam lagi, Pak? Bukannya kemarin kita sudah belajar lam bercabang?" Semar mengangguk pelan. "Lam bukan hanya tentang perjalanan dan pilihan. Ada lam yang lebih halus, lebih sulit, dan lebih penting lam keseimbangan. Lam yang mengajarkan manusia berdiri di tengah antara keinginan dan ketakutan." Angin laut bertiup kencang, membuat kain lurik Semar berkibar. Ia menurunkan tongkatnya dan menggambar garis lurus di pasir. Lalu ia menggambar 2 garis miring di kanan dan kiri garis itu. "Ini dirimu," katanya sambil menunjuk garis tengah. "Yang kanan adalah dunia yang menarikmu dengan keinginan, ambisi, dan kenikmatan. Yang kiri adalah rasa takut, keraguan, dan pikiran yang membuatmu mundur." Bagong menatap garis-garis itu lama. "Berarti kita selalu ditarik 2 arah, Pak?" "Ya, Gong," jawab Semar. "Dan lam jalan tengah mengajarkanmu untuk tidak terjatuh ke salah satunya." Ombak datang, bergulung, memecah di karang besar, lalu mengalir tenang kembali ke laut. Semar menunjuk ombak itu. "Lihat ombak, ia datang. Tetapi ia tahu kapan harus kembali. Jika ia hanya datang, ia menjadi badai. Jika ia hanya kembali, ia menjadi mati." Keselarasannya menciptakan keseimbangan. Petruk mengangguk pelan. Ia mulai memahami bahwa keseimbangan bukan sekadar diam di tengah, tetapi tahu kapan melangkah dan kapan menahan diri. Semar melanjutkan, "Begitu pula manusia, jika terlalu mengikuti keinginan, ia akan tenggelam dalam ambisi. Jika terlalu dikuasai ketakutan, ia tidak akan bergerak. Lam jalan tengah mengajarkan, kenali doronganmu, kenali ketakutanmu, dan kendalikan keduanya." Gareng menatap laut sambil memejamkan mata. Ia merasa pelajaran itu seperti menampar batinnya. Selama ini ia sering bimbang karena pikirannya ditarik 2 arah. Bagong mengangkat tangan. "Pak, bagaimana cara kami tetap berdiri di tengah kalau ombaknya besar sekali?" Semar tertawa kecil. "Itulah mengapa manusia harus belajar. Keseimbangan bukan hadiah, tetapi latihan. Kau belajar dari jatuh, dari takut, dari gagal, lalu kau temukan titik tegakmu sendiri." Ia meminta ketiganya berdiri di garis yang dibuatnya. "Dengar suara ombak," ujarnya. Mereka mendengarkan. Ombak datang dan pergi, berulang dalam pola yang menenangkan. "Itulah hidup," kata Semar. "Datang dan kembali, senang dan sedih, menang dan kalah. Tidak ada yang abadi kecuali dirimu sendiri." Pelajaran pagi itu tidak hanya mengisi pikiran mereka, tetapi juga hati mereka. Mereka mulai memahami bahwa hidup bukan hanya soal memilih jalur, tetapi juga menjaga keseimbangan saat melangkah di dalamnya. Semar menatap mereka dengan mata yang penuh makna. "Besok kita memasuki Mim, huruf yang paling dalam, paling sunyi, dan paling mengubah manusia." Angin laut membawa buih kecil ke kaki mereka, dan dalam suara ombak yang terus datang dan pergi, mereka merasakan pelajaran lam jalan tengah tertanam pelen-pelen dalam jiwa. Setelah pelajaran panjang di pantai karang hitam, Semar membawa ketiga muridnya berjalan menyusuri pasir basah. Ombak masih datang silih berganti, namun kini suara gemuruhnya terasa seperti musik alam yang menenangkan, bukan lagi ancaman. Langit semakin cerah, dan garis cahaya matahari mulai memantul di permukaan air laut, membentuk kilau keemasan yang bergerak pelan mengikuti gerakan ombak. Semar berhenti di sebuah batu besar yang cukup datar, lalu duduk menghadap ke arah laut. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk melingkar sedikit lebih jauh, menyesuaikan jarak agar bisa mendengar suara guru mereka dengan jelas
di antara suara angin laut. Hari itu, pelajaran tentang Lam Jalan Tengah memasuki bagian yang lebih dalam. "Anak-anakku," kata Semar sambil menatap ke Cakrawala, "keseimbangan bukan hanya kemampuan menjaga diri dari jatuh. Keseimbangan adalah cara manusia mengenali apa yang ada di dalam dirinya." Ketiganya menunduk, mencoba memahami arah pembicaraan Semar. Petruk mengangkat tangan. "Pak, apa maksudnya mengenali diri? Bukannya itu artinya kita harus tahu baik dan buruk di dalam hati?" Semar tersenyum kecil. "Lebih dari itu, Petruk, mengenali diri berarti mengetahui apa yang membuatmu goyah dan apa yang membuatmu kuat, apa yang membuatmu melangkah terlalu jauh dan apa yang membuatmu mundur terlalu cepat." Angin laut bertiup kencang sejenak, membuat kain lurik Semar berkibar. Gareng memegang rambutnya yang terbang tertiup angin, sementara Bagong menghalangi wajahnya dari buih ombak kecil. Namun Semar tetap tenang, seolah tubuhnya sudah menyatu dengan ritme angin dan ombak. "Perhatikan ombak itu," kata Semar sambil menunjuk permukaan laut. "Ombak datang tidak pernah seragam, kadang besar, kadang kecil, kadang tenang, kadang ganas. Namun laut tidak pernah kehilangan bentuknya. Itulah keseimbangan batin." Gareng memejamkan mata, mencoba merasakan makna kata-kata itu. Berarti manusia pun harus bisa menerima perubahan suasana hati tanpa kehilangan dirinya sendiri. Semar mengangguk. "Ya, Gareng, kau boleh marah, sedih, takut, atau kecewa. Itu manusiawi, tapi jangan biarkan salah satu perasaan itu menguasaimu terlalu lama. Jika kau mengikuti amarah, kau akan tenggelam. Jika kau mengikuti ketakutan, kau tidak akan bergerak." Bagong menatap laut sambil menghela napas panjang. "Pak, kalau saya sering goyah, bagaimana caranya supaya tetap stabil?" Semar menoleh padanya. "Kau harus belajar berhenti sejenak, Gong. Bukan berhenti karena menyerah, tapi berhenti untuk melihat keadaan dengan lebih jernih. Orang yang selalu mengikuti dorongan hati tidak akan pernah menemukan tengahnya." Ia lalu menggambar sebuah garis melengkung halus di pasir. Lam adalah garis yang mengajarkan manusia bahwa hidup tidak harus selalu ke depan dengan terburu-buru. Kadang manusia harus menunduk, merendah, melihat ulang, lalu melangkah lagi. Petruk memperhatikan garis itu. Jadi, keseimbangan bukan tentang menolak dunia, tapi belajar hidup di tengah-tengahnya. "Benar, Truk," jawab Semar. "Orang yang seimbang tidak mudah goyah oleh pujian, tidak tumbang oleh hinaan, tidak hanyut oleh keinginan, dan tidak lumpuh oleh ketakutan. Ia tetap menjadi dirinya, meski dunia di sekelilingnya berubah." Ketiganya terdiam cukup lama. Suara ombak menjadi satu satania bunyi yang mengisi ruang hening itu. Dan di dalam keheningan itu, mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah kesadaran kecil yang baru saja muncul dalam diri mereka. Semar bangkit dari batu karang. "Besok," katanya, "kita memasuki Mim, huruf terakhir, huruf yang paling sunyi, paling dalam, dan paling menentukan." Ombak besar menghantam karang di bawah mereka, lalu kembali surut. Pelajaran Lam selesai, dan perjalanan menuju Mim baru saja dimulai. Setelah meninggalkan debur ombak pantai Karang Hitam, perjalanan mereka memasuki wilayah yang jauh lebih sunyi. Semar berjalan paling depan dengan langkah mantap, seolah ia sudah mengenal setiap inci tanah yang sedang mereka lewati. Jalan setapak membawa mereka ke arah tebing tinggi yang menutup cahaya matahari dari sisi kanan. Suara burung dan angin perlahan menghilang, digantikan kesunyian yang begitu tebal, hingga suara langkah kaki sendiri terasa menyentuh telinga. Tak lama kemudian, di balik semak rimbun dan akar-akar besar, tampak sebuah gua tua yang mulutnya menganga seperti perut bumi yang menelan cahaya. Gua itu tidak besar, tetapi cukup untuk membuat siapapun merinding hanya dengan melihat kegelapannya. Semar berhenti di depan goa itu, tongkatnya menyentuh tanah pelan. "Inilah tempatnya," kata Semar dengan suara rendah. "Hari ini kita memasuki Mim." Petruk menelan ludah. Gareng menarik napas panjang. Bagong memeluk perutnya, entah karena takut atau lapar. Namun tidak ada yang bercanda. Tidak ada yang berani mengalihkan perhatian dari mulut goa yang tampak seperti gerbang menuju dunia lain. "Pak," tanya Petruk dengan hati-hati, "kenapa Mim harus dipelajari di tempat seperti ini? Kenapa tidak di tempat terang seperti Alif atau di hutan seperti Lam?" Semar menoleh padanya. "Karena Mim adalah keheningan. Mim adalah ruang tertutup. Mim adalah rahim kosmik.
Tempat segala sesuatu dimulai dan tempat segala sesuatu kembali. Cahaya tidak akan mengajarimu tentang Mim, hanya sunyi yang bisa. Tanpa menunggu lebih lama, Semar melangkah masuk ke dalam goa. Ketiganya mengikuti di belakangnya. Begitu memasuki kegelapan, cahaya luar lenyap seketika. Udara di dalam goa terasa lebih dingin dan lembab. Setiap langkah menimbulkan gema panjang yang membuat dada mereka bergetar. Semar menyalakan obor kecil. Cahaya kuningnya menyebar perlahan, memantulkan bayangan di dinding batu yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Ukiran itu tidak lagi jelas bentuknya, namun aura kesuciannya tetap terasa kuat. Mereka tiba di sebuah ruangan besar di tengah goa, seperti aula alami yang terbentuk oleh proses bumi ribuan tahun. Di tengah ruangan ada genangan air yang sangat jernih. Saking jernihnya hingga tampak seperti cermin yang seakan ingin menunjukkan wajah mereka tanpa menipu sedikit pun. Semar meletakkan obor di tepi kolam kecil itu. "Duduklah," katanya. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk bersila, saling berdekatan, merasakan suasana yang menekan tetapi sekaligus menenangkan. "Anak-anakku," ujar Semar, "Alif adalah asal, Lam adalah perjalanan, tetapi Mim adalah kembali." Ia menggambar lingkaran di tanah dengan ujung tongkatnya. "Inilah Mim, lingkaran tertutup. Tidak ada awal, tidak ada akhir, hanya ada kembali." Gareng menatap lingkaran itu lama. "Pak, kembali kemana?" "Kembali kepada dirimu sendiri," jawab Semar pelan. "Kembali pada suara yang kau abaikan, pada kesadaran yang kau tinggalkan, pada jati dirimu sebelum dunia membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya." Bagong memeluk lututnya. "Tapi kenapa harus gelap, Pak? Kenapa harus sunyi begini?" Semar tersenyum lembut. "Karena Mim bekerja dalam gelap, dalam kesunyian. Manusia mendengar suara yang selama ini terkubur di dalam dirinya. Suara paling jujur, suara asalnya. Suasana ruangan menjadi begitu hening hingga mereka bisa mendengar detak jantung sendiri." Semar memadamkan obor. Seketika, ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Bagong tercengkeram panik, tapi Semar segera berkata, "Diam, rasakan." Dalam gelap itu tidak ada bentuk, tidak ada warna, tidak ada arah. Yang ada hanya diri mereka sendiri. Dan di sanalah pelajaran Mim. Dimulai pelajaran untuk berdamai dengan diri sendiri sebelum melangkah ke babak yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat, Semar menyalakan kembali obor itu. Cahaya kecil menyala lembut, membuat wajah murid-muridnya lebih tenang dari sebelumnya. "Besok," kata Semar, "kita akan masuk lebih dalam. Mim bukan hanya ruang, Mim adalah kelahiran kedua." Mereka pun bangkit perlahan. Goa itu tetap sunyi, tetapi hati mereka mulai berubah. Setelah semalam merasakan gelap yang total di dalam goa purba, pagi berikutnya suasana terasa berbeda bagi ketiga murid Semar. Meskipun matahari di luar belum sepenuhnya naik, udara dalam goa terasa lebih hangat, seakan menyambut mereka untuk memasuki bagian paling penting dari pelajaran Mim. Semar sudah duduk, bersila di dekat kolam jernih yang memantulkan cahaya obor kecil, seperti mata air pengetahuan yang menunggu untuk disentuh. "Duduklah," ujar Semar lembut. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk mengelilinginya, lebih tenang daripada sebelumnya. Tidak ada lagi tawa atau keluhan. Goa itu seolah telah mengambil sebagian kebisingan dalam diri mereka. Semar menatap permukaan air. "Anak-anakku, pelajaran hari ini bukan tentang melihat, tetapi tentang mendengar. Namun bukan mendengar suara dari luar, melainkan suara dari dalam dirimu sendiri." Petruk mengerutkan alis. "Suara dari dalam diri? Maksudnya seperti pikiran kita, Pak?" Semar menggeleng pelan. "Bukan pikiran. Pikiran terlalu berisik. Yang akan kalian dengar adalah suara yang lebih halus. Suara yang hanya muncul ketika pikiran diam. Ketika dunia kalian berhenti bergerak sejenak, ia kemudian mengambil sedikit air dari kolam jernih itu, menggunakan kedua telapak tangannya. Air ini adalah simbol manusia ketika baru lahir. Jernih, tenang, tidak punya bentuk, tapi memantulkan apapun yang menyentuhnya. Air itu menetes perlahan kembali ke kolam, membuat riak kecil yang menyebar sampai ke tepi batu. Gareng menatap riak itu dengan mata yang tidak berkedip. "Berarti Mim itu tentang menjadi jernih kembali?" "Ya, Gareng," jawab Semar. "Mim adalah kelahiran kedua, bukan kelahiran tubuh, tetapi kelahiran kesadaran." Semar lalu meminta mereka menutup mata.
Tarik napas, perlahan, biarkan suara dunia menghilang. Ketiganya mengikuti suara goa yang semalam terasa kosong, kini berubah menjadi gumaman rendah, seperti bumi sedang bernapas. Petruk perlahan mulai merasakan getaran halus yang datang dari dalam dadanya sendiri. Gareng merasakan degup jantungnya seolah menjadi lebih jelas. Sementara Bagong, yang biasanya paling bising pikirannya, tiba-tiba merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami. Sekarang, ujar Semar perlahan, dengarkan suara yang tersisa ketika semuanya diam. Pada awalnya, mereka hanya mendengar detak jantung masing-masing. Namun semakin lama mereka menenangkan diri, terdengar sebuah getaran lembut, bukan suara, bukan kata-kata, tetapi seperti panggilan yang sangat halus yang menyentuh bagian paling dalam dari diri mereka. Petruk membuka mata perlahan, terkejut. "Pak, aku seperti mendengar sesuatu, tapi tidak jelas, tidak seperti suara manusia." Semar tersenyum tipis. "Itulah suara dirimu, suara yang terlupakan karena hidup terlalu ramai." Suara itu muncul hanya ketika Mim mulai bekerja. Gareng mengusap dadanya, rasanya seperti ada sesuatu yang memanggil. "Tapi, aku tidak tahu siapa." "Itu bukan siapa-siapa," kata Semar. "Itu adalah kamu sebelum dunia melukaimu. Sebelum rasa takut, rasa malu, rasa ragu menempel pada dirimu." Bagong tiba-tiba meneteskan air mata, meski ia sendiri tidak tahu kenapa. "Pak, kenapa rasanya sesak tapi ringan? Kenapa? Seperti mau nangis dan ketawa bersamaan." Semar menatapnya penuh kasih. "Itu karena kau mulai bertemu dirimu sendiri, Gong. Tidak perlu disembunyikan. Orang yang bisa menangis di hadapan dirinya sendiri adalah orang yang paling dekat dengan Mim." Ia menyalakan dupa kecil. Aroma harum memenuhi ruangan, membuat suasana semakin tenang. Mim bukan hanya huruf, ia adalah ruang pulang. Ruang untuk membersihkan batin dari luka, dari penyesalan, dan dari rasa tidak berharga. Ketiganya masih merasakan getaran halus itu di dada masing-masing. Goa itu, yang semula terasa menakutkan, kini berubah menjadi tempat kelahiran baru. Semar memegang tongkatnya lalu berkata, "Besok kita keluar dari goa ini. Kita akan menggabungkan Alif, Lam, dan Mim menjadi satu makna. Siapkan hati kalian." Suara riak kecil dari kolam jernih itu menjadi penutup pelajaran hari itu, suara yang akan terus mereka ingat saat berhadapan dengan diri mereka sendiri. Setelah perjalanan panjang melalui hutan, pantai, dan goa sunyi, kini Semar membawa ketiga muridnya menuju sebuah dataran yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Padang itu begitu luas, kering, dan sunyi, seolah tidak tersentuh manusia selama ratusan tahun. Batu-batu purba tersebar tanpa pola, seperti puing dari dunia sebelum dunia. Angin berembus pelan, membawa debu tipis yang berkilau, tertimpa cahaya matahari sore. Petruk, Gareng, dan Bagong otomatis memperlambat langkah mereka. Ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini, seakan setiap jengkal tanah memiliki ingatan yang berat. Semar berhenti di atas sebongkah batu datar yang besar. Bentuknya seperti altar purba yang digunakan para leluhur untuk bermeditasi. "Inilah Padang Sangkalima," kata Semar dengan suara rendah namun mantap. "Tempat manusia dulu memisahkan ego dari jiwanya." Petruk mengerutkan kening. "Pak, maksudnya memisahkan ego?" Semar menatap jauh ke cakrawala. "Ya, Truk, ego adalah topeng yang manusia pakai setiap hari. Topeng agar terlihat kuat, topeng agar terlihat baik, topeng agar terlihat berharga. Di sini, kalian akan melihat wajah kalian tanpa topeng itu." Gareng menelan ludah keras-keras. "Pak, kenapa harus di tempat seperti ini? Kok rasanya kosong sekali?" Semar tersenyum tipis. "Karena kesunyian seperti ini membuat manusia tidak bisa bersembunyi. Di tempat tanpa suara, tanpa hiburan, tanpa pelarian, yang tersisa hanya dirimu sendiri." Bagong memeluk perutnya. "Pak, saya takut kalau tiba-tiba lihat diri sendiri, dan saya nggak suka." "Bagong, justru disinilah kau belajar menerima dirimu apa adanya," ujar Semar lembut. "Tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting bukan menjadi sempurna, tetapi mengenali bagian dirimu yang kamu sembunyikan." Semar kemudian menggambar 3 bentuk di tanah. 1 garis tegak, 1 garis melengkung, dan 1 lingkaran. Inilah Alif, Lam, dan Mim. 3 huruf yang kalian pelajari terpisah, namun sesungguhnya adalah satu tubuh.
Petruk mendekat untuk memperhatikan. Jadi, Alif itu asal, Lam itu perjalanan, dan Mim itu kembali. Lalu, bagaimana ketiganya menjadi satu? Semar meletakkan tangannya di dada Petruk. Ketika kau sadar dari mana kau berasal, bagaimana kau melangkah, dan kemana kau pulang, saat itu kau menjadi manusia yang utuh. Ia menoleh kepada Gareng. Kamu, Gareng, sering terbelah antara takut dan ingin. Di tempat ini kau akan melihat bagian dirimu yang selama ini kau hindari. Lalu ia menatap Bagong yang tampak lebih tegang. Dan kamu, Gong, sering menertawakan dirimu sendiri agar tidak dilihat orang lain. Hari ini kau akan melihat bagian dalam dirimu yang paling jujur. Semar berdiri perlahan. Sekarang berdirilah, kalian akan berjalan sendiri ke padang ini. Han Gan Bikara, jangan menoleh. Rasakan siapa kalian tanpa Semar, tanpa teman, tanpa suara. Petruk melangkah paling dulu. Gareng menyusul dengan hati-hati. Bagong ragu, namun akhirnya mengikuti meski langkahnya gemetar. Mereka berjalan menyebar, menyusuri padang sunyi yang luas. Angin menyentuh wajah mereka seperti tangan halus yang menyingkap lapisan-lapisan diri yang selama ini ditutupi. Beberapa menit berlalu dalam kesenyapan total. Ketika Semar akhirnya mengetukkan tongkatnya ke batu, ketiganya kembali dengan wajah berbeda. Petruk tampak lebih tenang, seolah beban yang lama ia pikul akhirnya runtuh. Gareng tampak seperti baru saja memahami sesuatu yang selama ini mengganggunya. Bagong menangis tanpa suara, matanya merah tetapi tidak lagi takut. Semar tidak menertawakan mereka. Ia menepuk bahu Bagong dan berkata pelan, "Hari ini kalian telah melihat diri kalian sendiri. Itu adalah langkah pertama menuju pemahaman." Ia menatap 3 bentuk di tanah lagi. "Besok kita akan mempelajari bagaimana 3 huruf ini bersatu dalam diri kalian." Padang itu tetap sunyi, namun bagi ketiga murid itu sunyi itu tidak lagi menakutkan. Sunyi itu kini menjadi cermin. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar muncul, Semar telah membangunkan murid-muridnya. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin bertiup kencang seolah membawa tanda bahwa perjalanan mereka memasuki babak yang lebih tinggi. Semar memimpin mereka naik ke sebuah bukit terjal yang jaraknya cukup jauh dari padang Sangkalima. Setelah mendaki hampir 1 jam, akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan tua yang menjulang seperti jari raksasa yang menunjuk ke langit. Bangunan itu adalah menara angin kuno. Dindingnya penuh lumut dan ukiran-ukiran purba yang sebagian besar telah aus dimakan waktu. Namun, bentuknya masih berdiri kokoh. Meski angin di ketinggian itu berputar seperti suara seruling alami yang terus mengalun. Bagong memeluk tubuhnya erat-erat. "Pak, tempat ini seperti tempat jin rapat," bisiknya lirih. Semar tersenyum kecil. "Jika jin rapat, mereka tidak akan pilih tempat setua ini. Gong, tempat ini dibangun jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Di sini, angin menjadi guru." Mereka memasuki menara melalui pintu batu besar. Di dalamnya, lorong berputar naik seperti spiral. Setiap langkah mereka menghasilkan gema, bercampur dengan suara angin yang menembus sela-sela dinding. Meski samar, suara angin itu seperti bisikan kuno yang memanggil dari masa silam. Setelah beberapa menit, mereka tiba di lantai tertinggi menara. Ruangan itu terbuka tanpa atapannya, dikelilingi dinding setengah, lingkaran dan pilar-pilar tua yang tampak seperti saksi bisu ribuan tahun. Dari atas menara, langit tampak sangat dekat, dan angin menerpa tubuh mereka tanpa ampun. Semar berdiri tegak di tengah ruangan, merentangkan kedua tangannya, seolah menyambut angin. Petruk, Gareng, dan Bagong berusaha menjaga keseimbangan, sambil memegang salah satu pilar agar tidak terhempas angin. "Anak-anakku," kata Semar. Suaranya hampir tenggelam oleh angin. Di tempat inilah para leluhur mendengarkan 3 suara. Suara asalnya, suara jalannya, dan suara tujuan akhirnya. Petruk berusaha membuka mata, meski angin terasa menusuk 3 suara itu. "Apa sama dengan Alif, Lam, dan Mim?" Semar mengangguk. "Ya, Truk. Alif adalah panggilan untuk lahir ke dunia. Lam adalah panggilan untuk berjalan. Dan Mim adalah panggilan untuk pulang." Gareng menutup mata mencoba merasakan sesuatu selain dingin dan suara angin. Namun, sulit. Angin terlalu kuat, membuat pikirannya berantakan. "Pak, bagaimana kami bisa mendengar apapun dengan angin sekencang ini?" Semar melangkah mendekati mereka.
lalu mengetuk dada Petruk. Disinilah suara itu terdengar. Ia mengetuk dada Gareng. Lepaskan pikiranmu. Ia mengetuk kepala Bagong. Dan kau, jangan ikut pikiran aneh dulu. Diam. Bagong langsung mengangguk cepat, seperti sedang ditangkap kesalahan. Semar kemudian kembali berdiri di tengah lingkaran, menatap langit ungu tipis menjelang subuh. Alif memanggilmu untuk mengenali asalmu. Lam memanggilmu untuk melihat jalanmu. Dan Mim memanggilmu untuk kembali. Angin mendadak makin kuat. Rambut dan pakaian mereka berkibar liar. Namun Semar tidak bergerak sedikit pun, seolah tubuhnya menyatu dengan arah angin. Dengarkan, katanya pelan. Pada awalnya, tidak ada yang bisa mereka dengar selain deru angin. Namun setelah beberapa detik, angin yang ribut itu perlahan berubah menjadi getaran halus. Bukan suara manusia, bukan suara alam, tetapi seperti gema lembut yang muncul dari dalam dada mereka sendiri. Petruk tertegun, Gareng membuka mata perlahan. Bagong menggigil, namun bukan karena dingin. Semar menatap mereka dengan mata penuh makna. Itulah suara yang selama ini kalian abaikan. Suara yang memanggil kalian untuk menjadi diri sendiri. Angin tiba-tiba berhenti sepenuhnya sunyi. Yang datang begitu mendadak membuat napas mereka tercekat. Besok, kata Semar, suaranya kembali lembut, kita menuju tempat terakhir. Di sana kalian tidak lagi mendengar, kalian akan melihat. Ia menunjuk ke arah lembah jauh di bawah menara. Di sanalah rahasia itu menjadi nyata. Murid-muridnya mengangguk perlahan. Mereka tahu pelajaran berikutnya bukan lagi sekadar wejangan. Itu adalah inti dari seluruh perjalanan mereka. Perjalanan dari Menara Angin membawa Semar dan ketiga muridnya menuju sebuah tempat yang bahkan tidak tercatat di peta manapun, Lembah Cahaya Sunyi. Lembah itu terletak di antara dua gunung yang saling membelakangi, sehingga cahaya matahari hanya masuk pada waktu tertentu. Ketika mereka tiba, cahaya itu turun seperti pilar keemasan yang menerangi batu besar berbentuk lingkaran di tengah lembah. Suasana di lembah tersebut terasa sangat berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Semuanya seolah berhenti untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih sakral. Bahkan napas mereka terdengar lebih jelas dari biasanya. Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri di tepi lingkaran batu itu dengan wajah yang menegang, bukan karena takut, tetapi karena firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Semar berdiri di tengah lingkaran batu. Tongkatnya ia pegang tegak. Kepalanya sedikit menunduk seperti memberi hormat kepada lembah itu. Anak-anakku, katanya pelan, namun bergema di seluruh lembah. Inilah tempat terakhir sebelum kalian memahami rahasia sesungguhnya dari Alif, Lam, Mim. Petruk menelan ludah. Pak, suaranya hampir tidak terdengar. Apa yang akan terjadi di sini? Semar menatapnya lembut. Di tempat inilah tiga huruf itu tidak lagi menjadi pelajaran. Mereka menjadi kenyataan. Ia mengangkat tongkatnya. Cahaya lembah bergerak pelan mengikuti gerakan itu, seolah menari bersama. Kemudian Semar menggambar simbol alif di udara. Cahaya kemasan membentuk garis tegak yang berpendar lembut. Alif membawamu mengingat asalmu, ujar Semar. Asalmu suci, asalmu bersih, asalmu tanpa luka. Ia kemudian menggambar lam. Cahaya membentuk garis melengkung yang indah, seolah mengikuti tarikan napas bumi. Lam membuatmu berjalan. Kau jatuh, bangkit, tersesat, menemukan arah. Hidup akan selalu bergerak. Terakhir, ia menggambar Mim. Cahaya membentuk lingkaran yang sempurna bulat, lengkap tanpa celah. Mim adalah tempatmu pulang. Pulang bukan ke rumah, bukan ke masa lalu, tetapi pulang ke dirimu sendiri yang paling asli. Ketiga cahaya itu melayang di udara. Mereka berputar pelan, seperti tiga Kyunein Jikunong raksasa yang saling mencari satu sama lain. Gareng memegang dadanya erat-erat. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya. Bagong meneteskan air mata tanpa sadar. Petruk menggenggam tanah, mencoba menahan getaran yang merambat ke seluruh tubuhnya. Semar melanjutkan. Suaranya penuh kelembutan yang kuat. Selama ini manusia mencari makna di luar dirinya, di langit, di kitab, di tanda-tanda gaib. Tapi rahasia terbesar adalah ini. Alif, Lam, Mim bukan huruf. Mereka adalah dirimu. Petruk terkejut. Gareng terdiam. Bagong membuka mulut. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Di dalam dirimu ada alif yang suci, kata Semar sambil menunjuk dada Petruk. Ada lam yang membuatmu berjalan.
Ia menunjuk dada Gareng. Ada Mim yang memanggilmu pulang? Ia menyentuh dada Bagong. Ketiga cahaya itu kemudian bergerak mendekat, bertemu di titik tengah, dan melebur menjadi satu cahaya bulat keemasan yang sangat terang namun tidak menyilaukan. Cahaya itu turun perlahan, menyentuh lantai lingkaran batu, membuat tanah bergetar lembut seperti napas bumi yang hidup kembali. Semar berkata pelan, ketika tiga huruf ini bersatu dalam dirimu, kau tidak lagi berjalan dengan mata yang tertutup oleh masa lalu atau ketakutan masa depan. Kau berjalan sebagai manusia yang mengenal dirinya. Ketiga murid itu menunduk, merasakan sesuatu dalam diri mereka, menyatu sebuah kesadaran baru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semar menutup tongkatnya ke tanah. Besok, kalian akan melihat pintu terakhir, dan setelah itu, perjalanan kalian sebagai murid selesai. Lembah itu kembali sunyi, namun di dalam diri mereka, cahaya itu tetap hidup. Fajar belum sepenuhnya naik ketika Semar memutuskan membawa murid-muridnya menuju sebuah tempat yang hanya ia sebut sebagai pintu terakhir. Mereka berjalan melewati tebing kecil, menuruni lereng batu, lalu tiba di sebuah dataran luas yang tampak seperti lantai alam yang tak pernah ditapaki manusia. Cahaya pagi menyorot lembut dari balik gunung, membuat lembah itu tampak seperti dunia yang baru saja diciptakan. Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri di belakang Semar. Hati mereka berdebar tanpa tahu kenapa. Perjalanan mereka selama beberapa hari terakhir telah membawa mereka ke hutan berliku, lembah bercabang, pantai yang berdebur, goa sunyi, menara angin, dan lembah cahaya. Kini mereka tiba di tempat yang bahkan lebih sunyi daripada semua itu. Sunyi yang bukan sekadar senyap, tetapi sunyi yang terasa seperti sedang menunggu sesuatu. Semar berdiri di tengah dataran itu. Ia menancapkan tongkatnya pelan, lalu memanggil mereka mendekat. "Anak-anakku," katanya dengan suara yang tidak lagi keras, tetapi begitu dalam hingga terasa langsung menyentuh dada. "Hari ini, kalian tidak lagi belajar tentang huruf. Hari ini kalian belajar tentang dirimu sendiri." Petruk melangkah maju. "Pak, apa maksudnya?" Semar menatap jauh ke arah cakrawala, seolah melihat sesuatu yang tidak tampak. "Alif mengajarimu dari mana kau berasal. Lam mengajarimu bagaimana kau berjalan. Mim mengajarimu kemana kau pulang. Tapi ketiga huruf itu tidak akan berarti apa-apa jika kalian tidak menghidupkannya dalam diri." Gareng menunduk pelan, menyadari bahwa yang akan dibahas kali ini bukan lagi teori, bukan lagi simbol, tetapi inti dari perjalanan batin manusia. Semar melanjutkan, "Selama perjalanan ini, kalian telah melihat bayangan kalian sendiri di hutan yang berliku, di lembah bercabang, di dalam gelapnya Mim, dan di puncak angin yang ribut. Hari ini, kalian harus mengakui sesuatu yang paling sulit." Ia menunjuk dada Petruk. "Kau bukan siapa dunia bilang kau harus jadi." Ia menunjuk dada Gareng. "Kau bukan keraguan yang selama ini kau peluk." Ia menunjuk dada Bagong. "Dan kau bukan ketakutan yang kau sembunyikan dengan tawa." Bagong meneteskan air mata tanpa bisa menahan diri. Namun kali ini, ia tidak menutupinya dengan candaan. Tidak ada rasa malu, hanya kejujuran yang muncul dari tempat terdalam. Semar duduk bersila tepat di tengah dataran. "Dengarkan baik-baik. Alif, Lam, Mim bukan huruf suci yang harus kalian sembah. Mereka adalah peta agar kalian tidak tersesat di dalam diri sendiri." Ketiga muridnya ikut duduk mengelilingi guru mereka. Cahaya pagi menyinari wajah mereka dengan lembut. "Banyak manusia mencari Tuhan di langit," kata Semar sambil memejamkan mata. "Banyak pula yang mencarinya di kisah-kisah besar, di tempat-tempat keramat, atau dalam kemukjizat. Tetapi mereka lupa bahwa sebelum manusia memahami Tuhannya, ia harus memahami dirinya." Petruk merasa kalimat itu menembus langsung ke dadanya. Gareng memejamkan mata, merasakan getaran yang sama seperti di menara angin. Bagong menggenggam tanah, seolah ingin memastikan dirinya benar-benar ada di tempat itu. Semar membuka mata kembali. "Inilah rahasia terakhir. Manusia adalah tempat Alif turun, Lam berjalan, dan Mim kembali. Ketika kau mengenali tiga huruf itu dalam dirimu, kau menemukan jalan pulangmu sendiri." Angin lembut berembus, seolah menegaskan wejangan itu. Semar kemudian menatap mereka satu persatu. "Mulai hari ini, kalian bukan lagi murid-murid yang mencari. Kalian adalah manusia yang berjalan dengan sadar." Ia berdiri, tongkatnya mengetuk tanah sekali,
menghasilkan gema kecil yang terdengar seperti salam penutup dari alam itu sendiri. "Pulanglah," ujar Semar, "dan jalani huruf kalian masing-masing." Petruk menunduk dengan mata berkaca-kaca. Gareng menggenggam dadanya, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Bagong mengusap wajahnya yang masih basah, tetapi kali ini ia tersenyum-senyum yang jujur. Perjalanan mereka sebagai murid telah selesai. Namun perjalanan mereka sebagai manusia baru saja dimulai. Alif, Lam, Mim, 3 huruf yang kini hidup di dalam diri mereka.